Bab 33. Istri kontrak Sang CEO. Setelah sempat berdebat kecil perkara ranjang, Arumi dan Bara akhirnya memutuskan untuk tidur di atas ranjang yang berukuran sedang itu. Dengan satu tangan yang dia jadikan sebagai bantalan, Bara menatap langit-langit kamar. Sudah 1 jam sejak dia berbaring, namun matanya masih belum bisa terpejam. Di sampingnya, Arumi pun sama, gadis itu masih belum bisa memejamkan kedua bola matanya. Tidak biasanya dia merasakan sampai segugup ini saat berada satu ranjang dengan Bara. Sempitnya ranjang membuat kulit mereka nyaris bersentuhan, bahkan tidak ada bantal guling sebagai penghalang karena memang tempatnya yang tidak cukup untuk menaruh guling juga. Awas nyenggol Mas, Arumi memperingatkan saat merasakan suaminya itu menggerakkan sedikit badannya. Astaga Rum, Mas cuma mau ganti posisi doang, tangan Mas kebas, ucapnya seraya menurunkan tangan yang dia pakai sebagai penyangga kepala. Salah sendiri Mas ngapain nyusul, udah bener Mas tidur di ranjang besar Mas tanpa ada aku. Bara memiringkan tubuhnya menghadap ke Arumi, dari samping dia bisa melihat dengan jelas wajah istrinya itu. Matanya menelusuri setiap jengkal wajah Arumi dari atas sampai bawah. Meskipun hampir setiap malam dia bisa memandangi lama wajah cantik itu, namun rasanya tidak ada puasnya untuk terus memandang dan mengagumi ciptaan Tuhan yang sangat indah ini. Mas. Hihimm. Arumi menoleh ke samping, matanya kini bertemu dengan mata suaminya. Kamu akan menepati janji kamu kan Mas? Kening Bara sedikit mengernyit. Janji. Janji yang mana Rum? Tak langsung menjawab, Arumi ikut memiringkan tubuhnya menghadap ke arah suaminya, kini wajah mereka hanya berjarak beberapa centis saja. Janji untuk memberiku rumah setelah kontrak kita selesai nanti, jawab Arumi. Tak segera menjawab, Bara masih sibuk dengan tatapannya pada mata Arumi, mata gadis itu nampak berkaca-kaca. Kamu ingin kontrak kita cepat selesai? Tanya Bara yang dijawab anggukan pelan oleh Arumi. Sempat terdiam, Arumi akhirnya menjawab. Aku ingin membawa ayahku keluar dari rumah ini Mas. Butiran air mata berhasil lolos. Arumi merasakan hatinya kembali sakit setiap mengingat perlakuan mama tirinya selama ini. Selain itu, aku juga tidak ingin mama dan kakak tiriku memanfaatkan kamu Mas. Memanfaatkan harta kekayaan kamu. Satu tangan Bara terangkat, menyentuh kulit wajah Arumi dan menyeka air mata di wajah gadis itu dengan jari jempolnya. Mas sama sekali tidak merasa keberatan Rum. Tapi aku yang keberatan Mas, kamu orang asing di sini. Jadi kamu menganggap Mas ini orang asing. Maaf, maksudku bukan seperti itu Mas. Ucapnya tak enak hati karena menyebut suaminya itu orang asing. Arumi kembali berkata, hubungan kita ini akan segera berakhir. Alangkah baiknya mulai dari sekarang Mas dan pacar Mas mencoba meyakinkan kakek tentang hubungan serius kalian. Bicaralah dengan lembut dan meyakinkan. Perlahan, kakek pasti akan memberikan restu, Mas. Kerasnya hati kakek semata karena kakek hanya ingin melihat kamu bahagia Mas. Hampir saja Bara dibuat lupa dengan hubungannya dengan Monica yang masih menggantung. Terakhir dia hanya memberikan kata break untuk hubungan mereka. Dan bisa-bisanya tadi dia hampir menyatakan cinta pada Arumi saat di teras rumah. Apa yang akan dipikirkan istrinya ini padanya? Arumi pasti akan berpikir jika dia mempermainkan perasaannya. Boleh Mas tanya sesuatu Rum? Tanya apa Mas? Sedikit saja, apa kamu memiliki perasaan pada Mas?
Arumi menurunkan pandangannya, sedikit terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba itu, hatinya mendadak ciut. Tidak Mas. Tidak sama sekali. Hatinya sedikit kecewa mendengar jawaban dari bibir istrinya itu, namun Bara tak sepenuhnya kecewa karena dia memang salah. Harusnya sudah sejak awal dia memutuskan hubungannya dengan Monica begitu menyadari perasaannya pada Arumi. Aku ngantuk Mas, aku tidur duluan. Arumi membalikan tubuhnya memunggungi Bara, satu tangannya memegangi dadanya, merasakan jantungnya terpompa sangat kencang. Aku sendiri ragu dengan perasaanku, apa iya aku mencintai kamu Mas? Tapi, aku tidak ingin sakit hati untuk yang kedua kalinya. Dengan diantarkan supir pribadi Tuan Abian, pagi-pagi sekali asisten Roy datang ke rumah orang tua Arumi, untuk menjemput Bara sekaligus membawakan baju ganti untuk tuannya itu. Semalam, setelah obrolannya dengan Arumi berakhir, Bara langsung menghubungi asistennya itu dan memintanya untuk datang ke rumah orang tua Arumi. Pagi ini Bara ingin datang menemui Monica di apartemen, dia ingin menegaskan tentang hubungan mereka. Setelah mengantarkan asisten Roy, sang supir langsung pamit pulang. Karena kebetulan semalam Bara membawa mobil sendiri, hingga dia sengaja meminta asistennya untuk tidak membawa mobil sendiri ke sana. Arumi menghampiri Bara yang sedang berdiri di depan cermin. Lelaki itu membalikkan tubuhnya, dia nampak sudah rapi dan terlihat gagah dengan memakai style kerjanya. Jujur, Arumi sering dibuat kagum dengan penampilan dan ketampanan suaminya ini, namun dia selalu meyakini jika itu hanya sebatas perasaan kagum saja, tidak lebih. Kamu yakin gak mau sarapan dulu, Mas? Biar aku buatkan sarapan dulu untuk kamu. Nanti saja di kantor, Mas ada meeting pagi soalnya. Nanti Mas sarapan di kantor saja. Tapi ini baru jam 5 pagi Iho Mas, kamu mau meeting dengan siapa memangnya sepagi ini? Tanyanya dengan kening mengernyit, dia yang pernah bekerja kantoran pasti paham kantor bukannya jam berapa. Bara nampak gelagapan, tidak mungkin dia jujur sekarang jika dia mau datang menemui Monica. Dia menggaruk tengkuknya yang sama sekali tidak gatal. Ini bukan meeting biasa, tapi ini meeting masa depan room. Arumi tertawa pelan, ada-ada saja kamu Mas, mana ada meeting begitu. Tawa itu membuat Bara terpana, salah satu alasan dia ingin segera mengakhiri hubungannya dengan Monica adalah untuk menjaga tawa dan senyuman di wajah istrinya ini. Ya sudah ayo aku antar sampai ke depan. Keduanya meninggal kamar menuju ke teras rumah. Di teras rumah, asisten Roy sedang duduk sambil menikmati kopi dan cemilan yang disuguhkan oleh Arumi tadi. Tolong nanti pamitkan sama ayah dan mama kamu. Mas berangkat dulu ya. Arumi meraih tangan Bara dan mencium punggung tangannya. Nanti aku sampaikan Mas. Mas hati-hati di jalan ya. Bara mengangguk, nanti sore biar Mas saja yang jemput kamu ke sini. Kamu temani dulu saja ayah kamu di sini. Iya Mas, makasih sudah mau ngertiin. Asisten Roy segera membukakan pintu mobil belakang untuk tuannya. Lelaki itu terpaksa harus meninggalkan cemilan dan kopinya yang masih sisa setengah. Meskipun hatinya masih berat untuk meninggalkan Arumi sendirian di sana, mau tidak mau Bara tetap harus pergi demi kejelasan hubungan mereka bertiga. Di perjalanan, Bara mencoba menelpon Monica lebih dulu supaya wanita itu tidak kaget dengan kedatangannya yang mendadak. Sebenarnya, Bara bisa saja memutuskan Monica melalui telepon. Akan tetapi, dulu dia menjalin hubungan dengan baik-baik, maka dia juga akan mengakhirinya dengan baik-baik.
Setelah 5 kali panggilannya tidak dijawab karena mungkin Monica masih tidur, akhirnya di panggilan ke-6 Monica mengangkat teleponnya. "Sayang, akhirnya kamu menelponku juga, aku kangen." "Monica, aku sedang dalam perjalanan menuju ke apartemen kamu. Ada hal serius yang ingin aku bicarakan denganmu," tegas Bara. Bab 34. Demi menyambut sang pujaan hati, Monica rela mandi pagi-pagi sekali. Monica memakai dress seksi dengan bagian dada rendah, tak lupa dia juga memoles tipis wajahnya agar penampilannya semakin menarik. Dulu, pertemuan pertamanya dengan Bara adalah saat dirinya sedang melakukan pemotretan di sebuah gedung. Saat itu dia melihat Bara yang sedang mengadakan pertemuan dengan seorang klien, dari sanalah kisah cinta mereka dimulai. Bahkan, Monica sengaja menabrakkan dirinya pada Bara demi bisa berkenalan dengan lelaki itu. Ting tong. Dengan wajah sumringah, Monica berjalan ke arah pintu begitu mendengar suara bel terdengar. Sebelumnya dia sudah memastikan kembali penampilannya yang sudah sangat cantik dan seksi itu. Di depan pintu, Bara sudah menunggu sendirian, sementara asisten Roy menunggu di dalam mobil, di lantai basement. Monica membuka pintu apartemennya, senyumnya kian melebar begitu melihat Bara berdiri di depan matanya. "Sayang, akhirnya kamu menemui aku juga. Ayo masuk." Monica meriah tangan Bara dan mengajaknya masuk, tak sabar dia ingin segera memadu rindu yang sudah sangat menggebu setelah sekian lama tidak saling bertemu dan menyapa. Begitu melewati pintu, Bara segera menghentikan langkahnya, membuat langkah Monica ikut terhenti. Wanita itu segera berbalik. "Di sini saja Mon," ucapnya sembari melepaskan genggaman tangan Monica. Kening Monica mengernyit, wajahnya sedikit bingung dengan sikap Bara yang tidak seperti biasanya. "Kenapa sayang? Kamu datang karena kamu juga kangen sama aku kan?" Tak langsung menjawab, Bara lebih dulu diam, menatap wajah Monica lekat. Sebuah keputusan besar harus diambil demi tidak menyakiti hati Monica terlalu lama lagi. "Aku datang untuk minta maaf. Aku ingin menyudahi hubungan kita Mon. Mari kita akhiri semuanya." Bagaikan batu karang yang dihantam ombak, Monica menggeleng-gelengkan kepalanya tidak percaya, hatinya mendadak teriris. Sebisa mungkin Monica berusaha untuk tenang, dia yakin jika Bara tidak benar-benar serius dengan ucapannya. Bara begitu mencintainya. "Sayang, kamu bercanda kan?" Masih dengan wajah seriusnya, Bara menggeleng, "Aku tidak sedang bercanda Mon. Aku serius ingin mengakhiri hubungan kita." Monica tersenyum getir, dia melangkahkan kakinya mundur beberapa langkah, satu tangannya memegangi keningnya sendiri dan menjambak kuat rambut depannya ke belakang. Monica yakin, ini pasti ada hubungannya dengan foto-foto ciuman yang waktu itu. "Hanya demi wanita yang baru kamu kenal selama beberapa bulan, kamu mencampakkan aku. Dia istriku, dia pantas mendapatkan cintaku." Monica menurunkan tangannya, dia kembali berjalan mendekat dan menatap Bara penuh kecewa. Matanya menjelajahi mata pria itu, mencoba mencari kejujuran di sana. "Lalu bagaimana dengan aku Bar?" Monica meraih lengan Bara, kedua matanya berkaca-kaca, "Di mana kurangku Bar? Apa aku kurang cantik? Kurang menarik? Kamu tidak memiliki kekurangan apapun Mon. Kamu cantik dan sangat menarik, kamu bisa mendapatkan laki-laki manapun yang kamu mau. Tapi aku maunya sama kamu Bar, aku cintanya sama kamu." Bara menghela nafas panjang, menurunkan kembali tangan Monica dari tangannya. "Sekali lagi aku minta maaf Mon,
tapi aku tetap harus mengakhiri hubungan kita ini. Semoga kamu mendapatkan pengganti yang lebih baik dari aku. Bara berbalik dan meninggalkan ruangan apartemen Monica. Sedikitpun dia mencoba untuk tidak merasa iba saat mendengar suara tangis Monica, mengabaikan teriakan wanita itu yang terus-terusan memanggil namanya. Di dalam lift, Bara kembali mengembuskan nafas panjang, satu tangannya terangkat dan memijat-mijat pelipisnya. Meskipun ada rasa bersalah pada Monica, tapi dia merasa sedikit lega karena bisa mengakhiri hubungan mereka dengan baik-baik. Meskipun Bara tahu, jika keputusan ini tidak mungkin bisa diterima oleh Monica dengan begitu saja. "Halo Mas. Ada apa Mas? Kamu baik-baik saja kan?" Arumi merasa khawatir saat Bara menelponnya dan tidak berbicara sepatah kata pun. Dengan masih menaruh benda pipi itu di telinganya, Arumi mendudukkan dirinya di tepian ranjang. "Mas, jangan buat aku khawatir." Suaranya kian melemah. Pikirannya mulai menerawang jauh, takut terjadi sesuatu dengan suaminya itu. "Mas cuma kangen sama kamu, Rum." Sedikit lega, akhirnya dia bisa mendengar suara suaminya itu. Sebuah senyuman tipis terukir di wajahnya. "Kamu siap-siap ya, biar asisten Mas jemput kamu sekarang. Mas ingin ajak kamu makan siang bareng di luar." Arumi masih diam. Akhir-akhir ini dia merasakan sikap Bara memang sedikit berbeda. Apakah dugaannya benar, jika lelaki itu mulai terbawa perasaan dalam hubungan kontrak mereka? "Rum, kamu masih di sana kan?" panggil Bara saat tidak mendengar Arumi menyahut. Arumi segera tersadar dari lamunannya. "Iya Mas. Iya aku akan siap-siap sekarang." "Ya sudah, sekarang juga Mas akan suruh asisten Mas buat jemput kamu." Setelah Bara menutup sambungan teleponnya, Arumi menurunkan handphonenya dari telinganya dan kembali termenung. Sebenarnya ada apa dengan Mas Bara ya? Tidak mungkin kan kalau dia... Ah tidak, apa yang aku pikirkan ini? Mas Bara sudah punya pacar dan sangat mencintai pacarnya. Tidak mungkin jika dia menyukaiku, hubungan kami hanya sebatas ikatan di atas kertas saja dan sebentar lagi juga akan berakhir. Arumi mencoba menghalau dugaan-dugaannya. Dia segera bersiap dan pergi ke kamar ayahnya untuk berpamitan. Kebetulan Sinta dan Sofia sedang pergi shopping. Kedua wanita itu sudah pergi meninggalkan rumah sejak 2 jam lalu dan mungkin sebentar lagi juga akan pulang. "Tidak apa-apa Rum, kamu pergi saja, ayah sudah mendingan kok," ucap Samuel yang masih terbaring di atas ranjangnya. Kondisinya saat ini memang sudah jauh lebih baik, hanya tubuhnya masih terasa lemah saja. "Tapi kalau ada apa-apa, ayah langsung telepon Rumi ya Yah." Samuel mengangguk-angguk sembari tersenyum, dia menumpukan satu tangannya di tangan putrinya. "Jangan khawatirkan ayah pasti akan baik-baik saja." Sebelum pergi, Arumi lebih dulu menyiapkan bubur dan segelas air putih yang dia letakkan di meja kecil samping ranjang, supaya jika ayahnya lapar dan haus tidak perlu repot-repot mengambil sendiri ke meja makan. 1 jam kemudian asisten Roy datang, namun asisten Roy tidak datang sendirian ke sana, dia membawa Dr. Gunawan untuk ikut serta sesuai instruksi dari Bara. Dr. Gunawan adalah dokter keluarga Alvarendra. Bara sengaja memintanya untuk datang dan memeriksa kondisi ayah Arumi. Kebetulan Dr. Gunawan juga membawa mobil sendiri, sehingga asisten Roy bisa langsung membawa Arumi pergi dan meninggalkan Dr. Gunawan yang sedang memeriksa ayah Arumi.
Arumi yang tidak tenang meninggalkan ayahnya sendirian pun menelpon mama tirinya dan memintanya untuk segera pulang dan menemani ayahnya di rumah. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, mobil kini berhenti di halaman gedung Alpha Group. Asisten Roy keluar mobil lebih dulu dan membukakan pintu mobil belakang untuk Arumi. Kedua mata Arumi menatap sekeliling tempat itu. Ini adalah kedua kalinya dia menginjakkan kakinya di sana. Masih terlintas dengan jelas di ingatannya saat beberapa bulan lalu dia datang ke sana bersama dengan Bara untuk menandatangani surat perjanjian kontrak kerja sama mereka. Di dalam gedung, Bara langsung melangkah kakinya cepat begitu pintu lift terbuka. Tak sabar dia ingin menemui istrinya dan mengungkapkan perasaannya padanya. Begitu melewati pintu utama, pandangannya langsung menangkap sosok yang masih berdiri terpaku di samping mobil. Sebuah senyuman terukir di wajah tampannya begitu melihat wajah wanita pujaan hatinya itu. Tanpa melepaskan tatapannya pada wajah Arumi, secara perlahan Bara melangkahkan kakinya mendekat. Baru beberapa langkah dia melangkah, sebuah panggilan menghentikan langkahnya, membuat ketiganya yang berdiri di sana menoleh ke arah sumber suara itu. Nampak Monica dengan mata yang masih sembab karena terus menangis sejak pagi sudah berdiri tidak jauh dari mereka. Monica berlari melewati Arumi dan asisten Roy, wanita itu langsung memeluk tubuh Bara dengan sangat erat. "Aku mencintai kamu Bar, aku tidak mau putus dari kamu." Wajah Arumi menunduk, dia sampai bingung harus bersikap bagaimana, tidak mungkin dia melangkahkan maju dalam situasi begini. Arumi menoleh ke arah asisten Roy yang masih berdiri di sampingnya. "Tolong antarkan aku pulang saja." Asisten Roy tidak punya pilihan selain mengangguk. Kedatangan Monica yang tiba-tiba benar-benar merusak suasana. Bara segera menjauhkan tubuh Monica hingga pelukan wanita itu terlepas dari tubuhnya. Tanpa berniat mengatakan sepatah kata pun pada Monica, Bara segera berlari menghampiri Arumi saat istrinya itu berbalik dan hendak masuk ke dalam mobil kembali. "Arumi Shakila Maheswari." Bara menghentikan langkahnya saat jaraknya hanya berkisar 1 meter saja di belakang Arumi. Arumi yang merasa nama lengkapnya terpanggil pun hanya bisa diam mematung. Di dalam sana, jantungnya terpompa sangat kencang, wajahnya nampak sangat tegang sekali, hatinya mulai menduga-duga apa kiranya yang akan disampaikan oleh suaminya. "Mas mencintai kamu Rum." Bab 35. "Aku tidak akan pergi dari sini sampai kamu mau kembali padaku Bara Alvarendra." Ancaman itu sama sekali tidak membuat Bara goyah, dia yang sudah memantapkan hatinya untuk satu hati tetap memfokuskan tatapannya pada Arumi yang tengah berdiri memunggunginya. Arumi, gadis itu masih diam membeku mendengar kata cinta yang terungkap dari bibir suaminya. Jika biasanya dia akan menganggap ucapan suaminya itu sebagai candaan, tapi tidak dengan kali ini. Dia yang sepenuhnya menyadari dengan keseriusan ucapan suaminya itu bahkan sampai tidak berani menjawab atau bahkan sekedar berbalik untuk menatap wajah suaminya itu. "Lihat Mas Rum, tatap mata Mas. Mas tidak sedang berakting, Mas sungguh mencintai kamu." Untuk kedua kalinya Arumi merasakan aliran darahnya berdesir hebat tatkala mendengar kata cinta itu terucap untuk yang kedua kalinya. Matanya sempat terpejam sebentar, dia menarik nafas panjang dan mengeluarkannya pelan-pelan. Di sampingnya, asisten Roy diam-diam mengukir sebuah senyuman tipis di wajahnya kala melihat tuannya akhirnya telah berani mengungkapkan perasaannya pada Arumi. Tanpa disuruh, asisten Roy langsung berjalan ke arah Monica, menarik paksa tangan wanita itu dan membawanya keluar dari halaman gedung Alpha Group.
Lepaskan aku asisten B, Doh. Monica mencoba melepaskan tangannya dari genggaman tangan Roy, namun tidak bisa karena asisten Roy memeganginya dengan sangat kuat. Maaf Nona, tapi sebaiknya Nona jangan membuat keributan yang bisa memancing kedatangan media. Sayangilah karir Nona yang sedang melambung, ancam asisten Roy. Arumi yang mendengar teriakan Monica pun menoleh ke samping dan melihat ke arah kepergian wanita itu dengan asisten Roy. Hingga sebuah taksi lewat dan asisten Roy langsung menyetopnya, memaksa Monica untuk masuk ke dalam taksi. Bara meraih lengan Arumi dan membalikkan tubuh gadis itu, mengalihkan fokus Arumi pada Monica dan asisten Roy. Mas. Dia. Pegangan bara turun ke tangan Arumi dan menggenggamnya erat. Tanpa menjawab rasa penasaran Arumi tentang siapa Monica, bara langsung membawa gadis itu melangkah masuk ke dalam gedung. Sampai mereka masuk ke dalam lift, tidak ada obrolan yang terjadi. Keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Sesampainya di lantai paling atas di gedung tersebut, bara langsung membawa Arumi menuju ke ruangannya dan menutup kembali pintu ruangannya rapat-rapat. Bara menghela nafas panjang, dia membalikkan tubuhnya tanpa melepaskan tangan Arumi dari genggamannya. Arumi merasakan jantungnya terpompa semakin kencang saat bara mendorong pelan tubuhnya ke belakang hingga punggungnya kini menyentuh tembok. Dengan satu tangan terangkat ke tembok, bara mengunci tubuh istrinya itu. Mas. Kedua mata Arumi mengerjap pelan, dia menelan salivanya kasar saat merasakan hembusan nafas bara mulai menyapu kulit wajahnya. Jarak wajah mereka hanya berkisar beberapa centi saja, hidung mereka bahkan nyaris bersentuhan. Sejenak, suasana di dalam ruangan tersebut nampak begitu hening dan sunyi. Yang terdengar hanya suara hembusan nafas yang saling bersahutan dan suara debaran jantung yang kian terasa semakin kencang seperti sedang lari maraton. Apa perlu Mas ulangi lagi? Kalau Mas mencintai kamu Rum. Diam? Untuk kesekian kalinya Arumi masih tetap memilih untuk diam. Dia menurunkan pandangannya dari tatapan mata bara, sebisa mungkin mencoba mengontrol debaran jantungnya yang tidak bisa diajak berkompromi untuk saat ini. Mas, Mas tidak akan memaksa kamu untuk menjawabnya sekarang. Mas tahu ini terdengar begitu mendadak dan kamu pasti tidak mempercayainya, tapi Mas akan membuktikan cinta Mas, Rum. Arumi kembali mendongak, menatap kembali si pemilik mata indah itu. Wanita tadi. Dia pacar kamu Mas? Tanya Arumi pelan. Sekilas, Arumi sedikit mengenal tentang Monica yang akhir-akhir ini wajahnya sering warawiri nongol di layar televisi. Bara menurunkan tangannya dari tembok, dia menjauhkan sedikit tubuhnya dari Arumi dan mengangguk pelan. Mas sudah tidak ada hubungan apapun dengannya Rum, hubungan kami sudah berakhir, ucap Bara yang membuat Arumi terkejut mendengarnya. Apa karena aku Mas? Karena aku hubungan kalian berakhir. Arumi merasa sangat bersalah, matanya sampai berkaca-kaca. Bara menggeleng, tidak Rum, berakhirnya hubungan kami sama sekali tidak ada hubungannya dengan kamu. Lalu apa Mas? Apa karena terhalang restu dari kakek? Jika iya, maka aku akan membantu Mas untuk meyakinkan kakek. Arumi berjalan melewati Bara, namun baru beberapa langkah, Bara menarik lengannya ke belakang, hingga tubuh mereka saling tabrak bagaikan mobil. Lelaki itu melingkarkan kedua tangannya di pinggang Arumi, memeluknya dari arah belakang. Tidak perlu meyakinkan tentang apapun Rum, Mas hanya ingin kamu yang ada di samping Mas, itu saja sudah cukup. Dalam pelukannya,
Bara bisa mencium aroma wangi vanila dari istrinya, aroma yang membuatnya tidak bisa jauh barang sedetik saja. Arumi masih tidak bergeming, meskipun dia merasakan nyaman setiap kali bersama dengan Bara, namun dia tidak ingin gegabah menyimpulkan semua itu sebagai tanda cinta. Sejak kapan, Mas? Sejak kapan kamu memiliki perasaan seperti ini padaku? Tanya Arumi yang masih berada dalam pelukan Bara. Semuanya terjadi dengan begitu saja, Rum. Tanpa sadar Mas tidak bisa jauh-jauh dari kamu. Mas selalu merindukan kamu, merindukan tawa kamu, merindukan suara kamu, dan merindukan wangi kamu yang seperti sekarang ini. Bara mendekatkan wajahnya ke share Arumi, menghirup dalam-dalam wangi teksbu istrinya yang membuatnya mulai candu. Merasa puas dengan wangi itu, Bara melepaskan kedua tangannya dari Arumi. Perlahan, dia membalikkan gadis itu agar kembali menatapnya. Apa kamu juga mencintai Mas Rum? Arumi sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, dia menundukkan sedikit wajahnya. Dia yang pernah terluka karena pengkhianat tidak bisa semudah itu menerima perasaan Bara padanya. Terlebih lagi Monica juga terlihat masih sangat mencintai Bara. Maaf Mas, tapi aku tidak bisa menyimpulkan perasaanku secepat itu. Aku masih trauma dengan masa laluku. Sedikitpun Bara tidak terluka dengan kejujuran Arumi, dia tersenyum dan meraih dagu gadis itu, hingga tatapan mata mereka kembali bertemu. Mas akan menunggu Rum. Mas yang akan mengejar kamu, meyakinkan kamu tentang perasaan Mas ini Rum. Mas akan membuat kamu jatuh cinta pada Mas. Asyik sudah mulai tumbuh benih-benih cinta rupanya. Ayo kita tunggu di video selanjutnya.